Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saya Umi Kustul Fatimah. Di video kedua kali ini saya akan menyampaikan mengenai manusia, pengetahuan dan intelijensi. Apa itu pengetahuan? Apa saja syarat, ciri dan bentuk pengetahuan? Lalu apa itu intelijensi? Dan bagaimana sifat dan objek intelijensi manusia? Lalu apa saja kegiatan intelijensi manusia? Dan bagaimana perkembangan akal budi manusia? Yang pertama, mengenai pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses mencari tahu dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun pengalaman. Ciri pokok taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya, baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain. Menurut Noto Atmojo tahun 2005, domain tingkat pengetahuan atau kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Yang berikutnya yaitu teori pengetahuan. Yang pertama, teori coherence atau theory of coherence. Pengetahuan dianggap benar apabila pengetahuan tersebut koheren dengan pengetahuan yang ada sebelumnya dan sudah dibuktikan kebenarannya. Yang kedua yaitu korespondensi atau theory of correspondence. Pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan tersebut mempunyai hubungan dengan suatu kenyataan yang memang benar. Yang ketiga yaitu teori pragmatis atau theory of pragmatism. Pengetahuan dikatakan benar apabila pengetahuan tersebut terlihat seperti praktis atau memiliki sifat kepraktisan yang benar. Yang berikutnya yaitu syarat, ciri, dan bentuk pengetahuan. Menurut Karlina Supeli Laksono dalam Filsafat Ilmu Pengetahuan atau Epistemologi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, pengetahuan ilmiah harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, sistematik, kesatuan teori yang tersusun sebagai satu teori. Yang kedua, objektif atau intersubjektif, teori terbuka untuk diteliti oleh orang lain, hasil bersifat universal. Yang ketiga yaitu dapat dipertanggungjawabkan, mengandung kebenaran yang bersifat universal atau dapat diterima oleh orang lain. Berikutnya yaitu ciri pengetahuan yang disampaikan oleh Surajio tahun 2007 mengutip beberapa pendapat ahli. Yang pertama yaitu empiris, pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua yaitu sistematis, keterangan dan data yang tersusun mempunyai hubungan yang teratur. Yang ketiga yaitu objektif, pengetahuan bebas dari prasangka perorangan atau kesukaan pribadi. Yang keempat yaitu analitis, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang kelima yaitu verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua, pengetahuan tak langsung. Pengetahuan hasil pengaruh interpretasi dan berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi, diraih dan dicapai melalui proses indera-indera lahiriah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan, mata, telinga, dan lain-lain, dan pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsepsi universal, serta faktor-faktor sosial atau adat istiadat. Yang keempat yaitu pengetahuan konseptual, membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima yaitu pengetahuan partikular, berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, dan realitas-realitas khusus. Selanjutnya yaitu pengetahuan universal, pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia. Lalu, apa saja kegiatan intelijensi manusia? Yang pertama, intelijensi merupakan salah satu kegiatan manusia dan beroperasi dengan partisipasi semua kemampuan lain. Yang kedua, apa yang dimengerti selalu dipahami. Yang ketiga, tak bisa memahami sesuatu secara mendalam dengan seketika, melainkan secara progresif, memerlukan
memakan waktu dan mengandaikan adanya intervensi yang konstan dan daya ingat. Yang keempat yaitu intelijensi melalui aktivitas dinamisme intelektual saja, perlu berkehendak, keyakinan, keberanian, dan kesabaran. Yang kelima, untuk dimengerti dibutuhkan bantuan dan kolaborasi, perlu informasi terhadap suatu objek, bimbingan penelitian, berpikir dalam hubungan dengan orang lain. Yang terakhir yaitu perkembangan akal budi manusia. Perkembangan akal budi manusia melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap teologis. Terdapat beberapa bentuk atau cara berpikir. Bentuk yang pertama yaitu dinamisme dan animisme. Cara berpikir yang lebih maju adalah monoteisme, yaitu mengakui adanya banyak roh atau dewa dari benda-benda dan kejadian-kejadian, tetapi hanya mengakui satu roh saja, yaitu Tuhan. Yang kedua yaitu tahap metafis. Manusia mulai mencari pengertian dan penerangan yang logis dengan cara membuat abstraksi-abstraksi dan konsepsi-konsepsi metafisik dengan berusaha keras untuk mencari hakikat atau esensi dari segala sesuatu. Tahap yang ketiga yaitu tahap positif, menjelaskan gejala dan kejadian alam berdasarkan pada observasi, eksperimen, dan komparasi yang ketat dan teliti. Gejala dan kejadian alam harus dibersihkan dari buatan teologis dan metafisisnya. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.